Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiti Febrianti. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pembelajaran melalui bercerita. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fitria Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Handayani, saya dari kelompok 1. Halo, Assalamualaikum, saya Sartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zahra Walia. Assalamualaikum, saya Dian Susanti. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Langsung saja presentasi dimulai. Materi yang pertama tentang pengertian bercerita menurut beberapa pakar yang akan disampaikan oleh Saudari Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fitria Wulandari. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita. Pemahaman tentang pendekatan pembelajaran adalah hal yang sangat penting, terutama dalam konteks penguasaan konsepsional terhadap pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran juga sangatlah penting. Bagaimana pengajar dapat memilih kegiatan pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik, yaitu dapat memberikan fasilitas kepada peserta mencapai tujuan pembelajaran menurut Gofur 1989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Zahra Walia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tentang bercerita menurut para ahli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Bahtiar. Nah, menurut Bahtiar, bercerita mengisahkan tentang perbuatan atau sesuatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan. Nah, kepada orang lain, dengan demikian bercerita dalam konteks komunikasi ini dapat dikatakan sebagai upaya mempengaruhi orang lain melalui ucapan. Nah, dalam penuturan tentang sesuatu ide, menurut juga Winda Gunarti, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan, informasi, terus juga atau sebuah dongeng belaka yang bisa dilakukan secara lisan dan tertulis. Juga merupakan sebuah mode atau metode dari suatu kegiatan pengembangan yang ditandai dengan pendidik. Nah, terus memberikan pengalaman belajar kepada anak melalui pembacaan cerita secara lisan. Kedua pendapat para ahli di atas, ya seperti tadi, merupakan pendapat yang menjelaskan kegiatan bercerita, memberikan sumbangan besar pada perkembangan anak secara keseluruhan sebagai implikasi dari perkembangan pembahasan, sehingga anak akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan komunikasi dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Feni yang telah menyampaikan pengertian tentang bercerita. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam strategi bercerita yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam strategi bercerita. Menurut Tarigan ada empat langkah-langkah yang harus dilakukan.
Yang pertama yaitu menentukan topik cerita yang menarik. Nah, topik ini merupakan pokok pikiran atau pokok pembicaraan. Nah, pokok pikiran di sini haruslah menarik gitu ya, supaya si pendengar atau si anak yang mendengarkan cerita itu tertarik dengan cerita kita dan senang mendengarkan cerita. Terus yang kedua yaitu menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan. Yang pertama yaitu kerangka cerita ini merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dan dari suatu cerita tadi. Dan terus mengumpulkan di sini berarti harus mengumpulkan bahan-bahan seperti kita mengambil dari sebuah buku cerita atau dari majalah atau dari koran dan lain-lain. Nah, ini untuk apa? Yaitu untuk memudahkan dalam merangkai suatu cerita tadi. Nah, contoh kerangkanya yaitu pertama, misalkan kerangka satu misalkan ya, ada dua orang yang bersahabat. Yang kedua, dua orang sahabat berselisihan, dan yang ketiga penyelesaian masalah dan kembali bersahabat. Itu. Yang kedua yaitu mengembangkan kerangka cerita. Nah, kerangka cerita yang sudah dibuat kemudian dikembangkan lagi sesuai dengan pokok-pokok cerita tadi. Ya, terus yang keempat, jangan lupa ketika kita mengembangkan sebuah cerita itu harus menarik ya, harus menarik perhatian anak-anak gitu. Terus yang keempat yaitu menyusun teks cerita. Nah, penyusunan teks cerita ini dilakukan dengan menggabungkan semua poin-poin tadi ya, poin-poin kerangka cerita yang tadi yang telah dikembangkan ini digabungkan menjadi sebuah teks cerita yang baik dan menarik. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah menjelaskan tentang materi langkah dalam strategi bercerita. Baik, kami lanjutkan. Yang ketiga akan menjelaskan tentang teknik-teknik bercerita yang akan disampaikan oleh Ibu Yani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Handayani, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teknik bercerita. Ada beberapa teknik bercerita, yaitu diantaranya 1. Bercerita dengan membaca buku cerita. Teknik ini dilakukan dengan cara bu guru atau pembimbing menyampaikan cerita dengan membacakan buku cerita secara langsung. Agar cerita yang disampaikan bisa menarik, maka bu guru diharuskan menguasai teknik membaca dengan baik. Aspek yang perlu diperhatikan seperti intonasi suara, cara pelafalan kata atau kalimat, tempo, warna suara, serta ekspresi yang menggambarkan suasana cerita. Yang kedua, yaitu bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar. Bu guru dapat menyampaikan cerita dengan menggunakan ilustrasi gambar sebagai media. Penggunaan gambar dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat membantu dalam memusatkan perhatian terhadap cerita yang sedang disampaikan oleh bu guru. Yang ketiga yaitu bercerita dengan menggunakan papan flanel. Apabila dalam bercerita hendak menekankan pada urutan kejadian atau karakter tokoh sebagai model bagi siswa, maka tokoh-tokoh yang dimodelkan tersebut dapat digambarkan dan ditempel di papan flanel. Papan flanel adalah media berupa papan seperti papan tulis yang dilapisi kain flanel yang dapat digunakan untuk menempel gambar-gambar yang menjadi karakter yang disampaikan oleh bu guru. Yang keempat yaitu bercerita dengan menggunakan media boneka. Tokoh yang terlibat dalam suatu cerita dapat ditampilkan melalui sosok boneka. Boneka yang digunakan bisa berbentuk boneka manusia atau maupun boneka binatang. Boneka tersebut digunakan untuk menunjukkan karakter atau watak dari pemegang peran dalam cerita yang disampaikan dan atau diceritakan bu guru. Yang kelima yaitu bercerita dengan dramatisasi. Ketika bu guru menyampaikan suatu cerita, maka bu guru melakukannya sambil memainkan karakter dari tokoh yang sedang diceritakan. Misalnya ketika menceritakan seorang kakek
yang berjalan tertatih-tatih dengan menggunakan tongkat, maka guru menirukan sebagaimana jalannya seorang kakek yang tertatih-tatih tadi. Yang keenam yaitu bercerita dengan memainkan jari tangan. Bu guru dapat berkreasi menciptakan cerita yang disampaikan dengan cara memainkan jari-jari tangan. Jari-jari yang digunakan sebagai alat untuk menggambarkan bentuk-bentuk tertentu untuk mewakili tokoh dalam cerita, seperti bentuk burung yang terbang, bentuk kepala anjing, ataupun untuk menggambarkan aktivitas tertentu. Yang nomor 7, yang terakhir yaitu bercerita dengan barang-barang di sekitar. Teknik bercerita ini adalah teknik yang cukup mudah karena adanya bantuan barang-barang yang di sekitar. Misalnya kita bisa menggunakan sepatu, menggunakan botol minum anak, keran cuci tangan, baju, atau benda-benda yang lainnya yang ada di sekitar anak ya. Bercerita dengan bantuan benda-benda sekitar sekaligus juga bisa mengajarkan kearifan lokal bagi anak didik, bahwa barang-barang atau benda-benda yang diciptakan Allah itu ternyata bisa berguna bagi mereka. Nah, ibu-ibu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan oleh ibu-ibu di tempatnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani yang telah menyampaikan materi tentang teknik bercerita. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu manfaat bercerita yang akan disampaikan oleh Ibu Sartini. Kami persilahkan. Saya Sartini akan menjelaskan mengenai manfaat dari bercerita. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara pada anak. Kata-kata yang baru didengar melalui dongeng akan semakin memperkaya kosakata anak, sehingga secara tidak langsung kita telah memberikan begitu banyak perbendaharaan kata kepada anak. Cerita juga bisa melatih dan memperkaya kemampuan berbahasa dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks untuk anak. Yang kedua, mengembangkan emosional dan sosial anak. Bercerita atau mendongeng merupakan proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi kepada anak. Misalnya tertawa, gembira, sedih, marah, kesel, lucu, melalui intonasi atau mimik muka yang kita gambarkan pada saat kita bercerita. Hal ini akan memperkaya pengalaman emosinya, sehingga nanti akan berpengaruh pada perkembangan dan pembentukan kecerdasan emosionalnya. Selain itu, dalam kegiatan bercerita bisa diselipkan juga mengenai norma-norma, misalnya norma agama, sosial, sopan santun, sehingga anak-anak akan memiliki nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Manfaat bercerita yang ketiga yaitu mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Pada saat dibacakan cerita, anak distimulasi untuk menciptakan gambaran visual di dalam benaknya. Misalnya nih, pada saat kita bacakan cerita tentang kancil mencuri ketimun. Nah, di situ memori anak akan distimulasi untuk menggambarkan visualnya bagaimana si kancil datang mengendap-endap ke kebun petani untuk mencuri ketimun. Nah, imajinasi yang dibangun anak pada saat menyimak cerita ini akan semakin memperkaya kreativitas anak itu. Manfaat metode bercerita yang keempat adalah membantu mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Dan manfaat metode bercerita yang kelima adalah akan mempererat hubungan kelekatan antara orang tua dengan anak. Pada saat dibacakan cerita, tentunya orang tua akan berada di samping anaknya, dan hal ini tentunya akan semakin menambah keakraban di antara orang tua dengan anaknya.
Perjalanan mendengarkan cerita ini, yaitu khususnya dari orang tua, akan menjadi kenangan tersendiri bagi anak yang akan tersimpan di dalam memorinya sampai ia kelak dewasa. Terima kasih kepada Ibu Sartini yang telah menyampaikan materi tentang manfaat bercerita. Baik, kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu tentang metode dan tujuan bercerita yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang metode dan tujuan bercerita. Tentu saja pembelajaran melalui bercerita ini mempunyai metode dan tujuannya. Untuk apa sih itu? Di sini metode bercerita menjelaskan merupakan cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak ataupun orang tua kepada anak. Metode bercerita ini mempunyai poin-poin yang harus wajib ditanamkan dalam seorang ibu ataupun seorang guru yang akan menyampaikan kepada anak. Yang pertama yaitu kejujuran, keberanian, ketulusan, keramahan, dan yang menyampaikan sikap-sikap positif dalam kehidupan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan di luar sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi-materi tentang pembelajaran melalui bercerita. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Hendayani. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak-anak usia dini, khususnya PAUD ya, dengan membawakan cerita kepada anak-anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru haruslah menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari pendidikan bagi anak usia dini atau PAUD. Dalam penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran yang terdiri daripada 5 langkah. Yang tadi itu pertama, menetapkan tujuan dan cerita, tema bercerita, menetapkan bentuk cerita yang akan dipilih, lalu menetapkan bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita. Lalu yang keempat, membuat rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Lalu yang kelima, membuat rancangan penilaian kegiatan bercerita, tema yang dipilih. Sebagai materi cerita sangatlah banyak dan beragam. Di antaranya adalah tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari. Metode bercerita sangatlah umum digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, khususnya dalam menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam sikap dan perilaku anak. Mungkin segitu kesimpulan yang dapat kita ambil daripada metode bercerita ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika perkataan kami yang tidak berkenan. Ditutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.